Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita telah memasuki pertengahan bulan Zulqa'dah. Ya. Bulan Zulqa'dah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dibaca surat At-Taubah itu ayat 34 itu ya. Dia ada 4 bulan. Inna iddatash syuhuri indallahi isnasara syahran. Kata fi kitabillah ya mukhalliqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi kata Allah nih Pak, bulan ini memang diciptakan oleh Allah. Nama-namanya pun Allah menciptakan Pak. Bahkan jumlahnya Allah yang ciptakan. Kata Allah ada 12 bulan dalam 1 tahun itu. Dan 4 bulan itu disebut sebagai bulan haram, bulan suci. Ya. 3 berurutan, 1 terpisah. Yang berurutan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan yang terpisah bulan Rajab. Ada sejarahnya panjang. Sejarah kenapa disebut bulan haram itu panjang sekali. Kita perlu waktu untuk menjelaskannya. Bulan Zulqa'dah itu kalau di kampung saya ini bulan Silisawal, ya, atau bulan Hafiz, nanti bulan Rayagung tuh, ya. Sebentar lagi kita bulan Zulhijjah, bulan Rayagung, ya. Bulan Haji, ya. Itu termasuk bulan-bulan haram, bulan-bulan suci, terutama pada 10 hari pertama tuh, ya. Karena di sana ada ibadah besar. Apa? Ibadah haji. Bagi Bapak yang pernah melaksanakan ibadah haji, ya, betapa beratnya ibadah haji itu dari sisi fisik ya, tapi betapa menyenangkannya dari sisi perasaan. Seakan-akan kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Dekat sekali. Bayangkan rumah Allah yang semua umat Islam menghadap ada di depan mata kita. Bahkan kita memegangnya, menyentuhnya, menciumnya. Ada perasaan bangga, haru, senang ya, ketika kita bisa melaksanakan ibadah haji pada bulan 10 hari pertama itu. Ya. Bagi yang melaksanakan ibadah haji, alhamdulillah. Bagi yang tidak, Allah buka kesempatan, Pak, untuk bisa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala sama seperti orang yang melaksanakan ibadah haji, kedekatannya apa? Ibadah kurban. Kata Rasulullah sallallahu ma amila ibn adam amalan ahabba ilallahi fi yaumin nahar illa min hiraqatid dam. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh hamba Allah yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari nahar itu, ya. Hari nahar itu tanggal 10, 11, 12, 13, 4 hari, Pak. Disebut hari nahar. Hari pengorbanan itu 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13 hari tasyrik itu adalah berkurban, menyembelih hewan, Pak. Jadi kalau kita nggak bisa tanggal 10, besok. Siapa tahu ada rezeki besok, tanggal 11-nya. Belum dapat duit, besoknya lagi lusa. Sampai tanggal 13, hari tasyrik itu. Itu hari-hari nahar, hari berkurban. Saking besarnya ibadah kurban itu bukan hanya kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi juga balasannya, Pak. Kata Rasulullah dalam hadis Muslim itu, la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa syariha wa anfaliha. Nanti pada kiamat hewan yang kita korbankan itu datang, Pak, dengan membawa ganjaran, ya, sebanyak bulu yang kita korbankan. Termasuk bulu yang halusnya Allah berikan kepada kita.
domba, onta, sapi yang kita kurbankan itu datang dengan tanduknya, dengan kuku-kukunya, dengan bulu-bulunya, dan membawa rombongan pahala balik kita. Saking besarnya Pak, kita nggak sanggup menghitung seberapa banyak bulu domba itu. Ya. Oleh karena itu, itulah bentuk ucapan terima kasih kita, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan dalam setahun kita Allah kasih rezeki, bahkan rezeki yang tidak kita minta. Nanti baca surat Ibrahim ayat 34, Allah berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana laghafurun kafar. Kata Allah, dan aku datangkan kepada kalian dari setiap rezeki yang kalian tidak minta. Kalau kita minta, ya minta naik gaji, minta bonus tuh kita minta, bos kasih kan, tuh, dikasih. Tapi banyak rezeki yang kita tidak minta tapi Allah berikan. Apa nikmat sehat, nikmat tenang pikiran, nikmat harmonis rumah tangga, sakinah mawaddah warahmah, nikmat akrab dengan reng-rengan semasjid, itu nikmat semua. Belum lagi nikmat piknik, nikmat silaturahmi, wah banyak, nikmat botram, ya. Itu semua nikmat yang kita tidak minta Pak. Itu lebih banyak yang tidak kita minta. Pernah kita minta pada Allah, ya Rabb tolong jantung saya berikan tekanan 52 kali per detik atau per menit. Nggak pernah minta, tapi Allah kasih tuh. Ya. Kita nggak sadar Pak. Ya Rabb, saya minta nikmat setiap makan itu 22 kunyah. Tuh, suap-suapan itu. Nggak pernah minta, tapi Allah berikan itu sehingga terasa lezatnya makanan tuh. Begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan sampai kita tidak sanggup menghitungnya. Allah kasih tahu, kalian gak akan sanggup menghitung nikmat yang aku berikan itu. Komputer berapa giga pun gak akan sanggup menghitung saking banyaknya nikmat. Kata Allah, kamu ambil tuh lautan sebagai tinta dan batang-batang pohon ranting itu sebagai pena. Kamu tulis nikmat Allah itu, maka lautan itu akan kering. Sementara nikmat Allah belum selesai kamu tulis. Saking banyaknya dalam setahun. Kemudian kata Allah, bisakah kalian dengan nikmat yang begitu banyak kalian berkorban setahun sekali itu? Wanhar, inna atayna kal kausar wanhar. Telah aku berikan nikmat yang begitu banyak setahun ini, bisa nggak setahun sekali itu berkurban? Allah nih Pak, Rasulullah SAW memberitahu kepada kita, dia bilang, man wajada sa'atan lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Ya. Jika kalian mampu nih ya, mampu cukup lah ya, punya duit, punya fasilitas tuh, tapi kamu nggak mau berkurban tuh ya, Allah ancam Pak, la yaqrabanna jangan kamu dekat-dekati musola. Para ulama tafsirnya macam-macam. Bukan berarti kita nggak boleh dekat masjid, nggak boleh dekat musola, bukan. Ada satu, jangan ikut barengan orang yang berkurban, itu satu. Yang kedua, sholatnya tidak dianggap. Kalau kita mampu, secara materi mampu Pak, tidak berkurban, Rasul bilang jangan dekat-dekatin musola, jangan dekat ke tempat sholat, tempat itu ya. Kenapa? Karena Allah telah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 34 ya, 34. Walikulli ummatin ja'alna mansakan. Ya. Pada setiap umat, kata Allah ini, telah aku perintahkan untuk
mansakan itu manasik, nusuk, gitu ya. Sekarang ada kalau Bapak pergi haji, aplikasi nusuk. Ya, itu mananya haji, mananya berkurban juga. Nusuk manasik haji itu ya berkurban atau berbuat baik. Kata Allah, walikulli ummatin ja'alna mansakan. Ya. Aku beritakan kepada umatku itu untuk mansakan, nusuk, manasik, berkurban. Dan ini menjadi sunnah, bukan hanya sunnah Nabi Muhammad, tapi sunnah nabi-nabi sebelumnya. Coba kalau kita baca riwayatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dia kurbankan domba, ya, sejak zaman Nabi Ibrahim, bahkan sebelumnya lagi. Dosa yang pertama kali menghiasi bumi, peristiwa kurbannya Qabil yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa pertama yang menghiasi bumi, dosa Qabil. Karena persoalan kurban. Jadi kalau kita misalnya ikut kurban nih Pak, artinya kita mengikuti sunnah seluruh para nabi, sehingga ganjarannya besar dan menjadi amalan istimewa. Ibadah haji tidak sah hajinya kalau tidak berkurban. Penting Pak. Kembali. Jadi kita nih Pak, dalam rangka ikut kurban ini bukan hanya untuk kepentingan kita semata, tapi juga untuk kesolehan sosial. Syariat Islam mengatur tentang keseimbangan kehidupan di masyarakat dengan berbagi tuh perkara-perkara sosial tuh, dengan berkurban. Kita berbagi. Kita hanya dapatkan sepertiga lah ya dari hewan yang kita kurbankan itu. 2/3 berikan kepada yang lain yang tidak berkurban. Mereka akan mendoakan kita. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi Pak, kalau dia berkurban, dia senang, dia berikan tuh dagingnya Pak kepada orang yang berhak untuk menerima itu, sambil dia berkata, selamat datang kepada orang yang akan membawa bekalku di akhirat kelak. Coba, saking senangnya dia membagikan daging itu ya kepada para penerima daging kurban itu, sambil diucapkan, selamat datang kepada kalian yang akan membawa bekalku nanti di akhirat. Ya. Orang yang mendapatkan daging itu, dialah yang akan membawa bekal kita. Ini saya dulu dikasih daging dari DKM. Ya. Saya berterima kasih pada DKM. Saya berdoa kepada DKM. Nanti di akhirat akan saya doakan dia. Bekal ini akan saya bawa, saya berikan kepada yang berkurban. Kata Muhammad Sya'rawi begitu Pak. Mutawalli Sya'rawi, sangat terkenal ya. Kembali. Jadi kalau kita ada kesempatan Pak, berkurbanlah ya. Jangan kemudian kita berkurban tidak laksanakan, tapi beli rokok tiap hari 1 bungkus, 20.000 1 bungkus itu tiap hari. Bayangkan 1 bulan 600.000 untuk rokok, ya. Setahun 7 juta rokok dihabiskan tuh. Kurban cuma beberapa juta saja. Jangan sampai kita tidak berkurban padahal kita mampu. Itu sama dengan sebetulnya kita sedang memiskinkan diri kita sendiri. Hati-hati. Kita mampu, ada fasilitas ya, baik pribadi atau keluarga, tapi tidak berkurban, itu maknanya kata para ulama, dia sedang memiskinkan diri sendiri, dan itu merupakan sebuah perbuatan zalim pada diri sendiri. Ngeri Pak kalau kita baca lanjutannya itu, memiskinkan diri sendiri. Lain halnya tidak mampu, tidak ada fasilitas, tidak ada dukungan, nggak masalah. Tidak mampu, bahkan dia berhak mendapatkan daging kurban.
Tapi kalau dia mampu, ada fasilitas, ya, berbagi. Sampai Bilal bin Rabah, Pak, dia rela kurban seekor ayam, saking pengen dianggap berkurban. Dia cari ayam tuh, Pak, dia kurbankan. Ibnu Abbas nggak punya uang, nggak punya rial, dirham. Dia beli 1 kilo daging, dia bagikan 1 kilo daging, saking pengen berkurban. Jadi kita ada keinginan, motivasi, cita-cita. Mungkin tahun ini nggak keburu Pak Ustadz, udah mepet waktunya. Tahun depan niatkan, ya, bikin resolusi. Tahun depan harus saya stop merokok, saya stop beli pulsa banyak-banyak, saya stop jalan-jalan, saya stop kulineran yang mahal-mahal, saya tabung, saya siapkan untuk ibadah kurban. Mudah-mudahan ini yang saya sampaikan ini menjadi motivasi bagi saya dan bagi kita semua agar jangan sampai melewatkan kesempatan bulan Zulhijjah yang tinggal 3 minggu lagi ini, ya. Karena kita juga belum tentu datang nanti tahun depan ini kan, kita nggak tahu, mungkin kita sakit, mungkin kita juga jatuh miskin, ya, nauzubillah, mungkin juga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang ada kesempatan, jangan tunda, ya. Mumpung masih ada waktu 3 minggu lagi, boleh nabung dari sekarang, ya. 100.000, 100.000 ini cukup mungkin sampai tanggal 10 Zulhijjah, gitu ya. Terus ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat melaksanakannya. Billahi bisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.